Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Ada tomat segede semangka. Udah malam Jumat aja. Udara malam ini cukup dingin ya. Memang tidak sedingin Antartika, tapi lebih dingin dari hubungan antar kita. Saking dinginnya pada pilek. Soalnya dari kemarin hujannya tuh awet. Jangan-jangan hujannya pakai formalin. Kan kalau gini terus jadi CLBK. Lama belum kering. Bye-bye meriang loh. Pakai kaos kaki basah demek. Cucian deh lo. Tapi kalau hujan gini, gue jadi pengen berjalan di tengah derasnya hujan. Biar orang nggak tahu kalau gue lagi pipis di celana. Ya dingin-dingin gini emang bikin kita dehidrasi. Makanya gue selalu bawa air. Buat mereka yang gampang aus. Aus validasi. Oke, langsung aja kita baca berita. Inilah Midnight Live. Berita malam ini lagi-lagi kita akan bahas soal kasus kekerasan seksual yang terjadi di sekolah. Sekolah yang harusnya jadi tempat aman ternyata malah jadi tempat penuh ancaman. Ruang belajar yang seharusnya memberi rasa nyaman justru malah berubah jadi tempat yang meninggalkan trauma panjang. Dan ironisnya ancaman dan trauma itu bukan datang dari orang asing, tapi justru dari guru yang seharusnya melindungi murid-muridnya. Seperti yang terjadi di SDN 01 Rawabuntu, Tangsel, di mana puluhan anak diduga menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh gurunya sendiri. Sekali lagi, oleh gurunya sendiri. Pelakunya adalah YP, seorang pria berusia 54 tahun yang memegang jabatan sebagai guru sekaligus wali kelas di SDN 01 Rawabuntu. Mentang-mentang namanya YP yang FYP kelakuan bejatnya. Gile kali ya. Iya. Aksi bejat YP awalnya terungkap setelah salah satu orang tua murid lapor kalau anaknya dilecehkan oleh kakak kelasnya sendiri. Setelah dilakukan penelusuran barulah diketahui bahwa ternyata si kakak kelas atau si pelaku anak pernah menjadi korban dari aksi bejat YP. Miris, korban pelecehan berubah jadi pelaku pelecehan gara-gara guru yang edan. Ibarat kalau digigit zombie bakal berubah jadi zombie. Digigit zombie? Belum pernah ya? Kenapa zombie kalau nyerang rame-rame? Kalau sendirian zomblo. Yang masuk angin itu zompo. Oke, balik lagi. Dari fakta itu akhirnya terungkap kalau ternyata korban pelecehan YP bukan cuma satu anak tapi puluhan. Semua korbannya adalah murid laki-laki usia 10 sampai 11 tahun. Dugaan sementara YP melecehkan para korban dengan cara memegang bagian sensitif tubuh korban. Sejumlah korban mengaku mereka mengalami pelecehan satu kali, tapi beberapa korban lainnya mengaku sudah berkali-kali dilecehkan oleh gurunya itu. Guru macam apa ini? Guru lain sibuk bikin modul, dia malah sibuk berbuat cabul. Mirisnya lagi semua aksi bejat YP dilakukan di lingkungan sekolah dengan korban teridentifikasi mencapai 25 orang. Kacau. Orang kayak gini nih bagusnya nggak ada bagus-bagusnya juga sih. Iya. Gak cuma itu, dari hasil penyelidikan polisi, YP ternyata sudah melakukan aksi bejatnya sejak tahun 2023.
Untuk kemungkinan jumlah korban masih akan terus bertambah. Yang jadi pertanyaan, ini di sekolah nggak ada guru lain apa gimana? Kok bisa si bejat ini dengan leluasa melakukan aksi Saiton ini dengan bebas di lingkungan sekolah? Gak cuma leluasa beraksi di lingkungan sekolah, YP juga punya cara licik buat membungkam anak-anak ini. Jadi setiap kali selesai melancarkan aksi setannya, si pelaku selalu memberikan uang 5.000 sampai 10.000 rupiah sebagai uang tutup mulut. Udah cabul suka nyogok pula. Dipikir trauma seumur hidup bisa disumpel pakai uang. Mirisnya lagi, dari hasil pemeriksaan, YP ternyata kerap mendokumentasikan aksi bejatnya itu menggunakan ponsel. YP di akun media sosialnya. Tapi belum diketahui ada anak yang menjadi korban pencabulan atau tidak. Ironis. Kenapa megang mic nih? Aman kan? Aman, oke. Di saat orang semakin tua semakin rajin berdoa dan ngumpulin pahala, Pak Guru YP malah rajin ngumpulin dosa. Saking jahatnya, iblis aja insecure. Hingga saat ini baru ada 9 dari 25 korban yang melakukan pelaporan secara resmi. Sementara sejumlah orang tua murid korban lainnya masih merasa enggan melapor karena merasa malu. Kita paham rasa malu dan terpukul itu pasti luar biasa berat. Tapi tolong diingat, para orang tua dan anak-anak yang seharusnya malu itu ya si YP. Nah, saya pakai mic ya. Kayaknya ada yang nggak beres soalnya di suaranya. Ya. Cek 1 2 3 cek. Ya. Cek. Harus jelas. Malu-maluin. Benar. YP itu malu-maluin. Betul, ngawur. Masa malu-malu out? Emangnya Clifford out? Jadi pelajaran juga nih ya buat kita semua. Jangan biarkan rasa takut malah bikin pelaku merasa menang. Betul. Melapor justru adalah cara terbaik untuk memutus rantai trauma supaya nggak ada lagi anak lain yang jadi korban selanjutnya. Ayo berani. Untungnya aparat penegak hukum nggak cuma nunggu laporan lengkap buat bergerak. Meski beberapa orang tua masih ragu, polisi terus mengumpulkan data dan bukti kuat untuk menjerat si pelaku. Pendampingan untuk para korban juga terus dilakukan mulai dari menggali keterangan, visum hingga trauma healing untuk mengurangi beban psikologis korban. YP sendiri saat ini sudah ditahan. Lucunya saat ditangkap, YP mengaku kilaf dan menyesal telah melakukan perbuatan bejatnya itu. Kilaf itu kalau lo ke warung niatnya beli tisu malah beli warungnya. Itu kilaf. Kalau melakukan aksi cabul selama bertahun-tahun dan korbannya sampai puluhan itu bukan kilaf tapi emang dasarnya bejat. Harusnya pilih salah satu aja antara nggak ada akhlak atau nggak ada otak. Ini malah diborong semua. Zombie juga malas ngegigit nggak ada otaknya. YP saat ini juga sudah ditetapkan sebagai tersangka dan terancam hukuman 12 tahun penjara. Dia juga terancam sanksi pemecatan tidak dengan hormat sebagai aparatur sipil negara. Tapi apakah hukuman terhadap pelaku sudah cukup? Karena jujur mau dihukum sampai berkarat di penjara pun gak akan bisa hapus trauma para korban. Tambahin lagi hukumannya. Misalnya suruh ngitungin jumlah butiran beras di gudang Bulog. Trauma tuh. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, kasus ini bukan cuma soal satu guru bejat yang lepas kendali. Tapi juga jadi bukti bahwa sistem perlindungan anak di negara kita masih jauh dari kata sempurna.
Berdasarkan data Komisi Nasional Perempuan sepanjang 2020 sampai 2024 tercatat setidaknya terjadi 97 kasus kekerasan seksual di ranah pendidikan. Aduh. Bentuk kekerasan yang dialami korban bervariasi mulai dari pelecehan verbal dan fisik, perbuatan cabul hingga pemaksaan hubungan seksual. Aduh, ngeri, makin ngeri. Mirisnya dalam beberapa kasus lain ada pelaku yang justru mendapat perlindungan dari lingkungan pendidikan atau tokoh masyarakat setempat. Ngawur. Viralnya suatu kasus kekerasan seksual juga membuat korban semakin takut untuk melaporkan kasusnya. Padahal pemerintah udah punya aturan soal pencegahan dan penanggulangan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Gitu. Tapi temuan LBH Pendidikan justru menunjukkan kalau banyak sekolah yang belum paham bahkan belum tahu kalau aturan itu ada. Aduh, ngeri. Makanya harus dikasih paham dulu. Betul, biar paham. Kasih paham bos. Kasih paham, biar paham. Kasih paham. Iya. Direktur LBH Pendidikan Rezekinta Sofrizal menyebut minimnya sosialisasi bikin sekolah gagal paham sama kewajiban mereka buat nyiptain ruang belajar yang aman. Akhirnya pas ada kejadian kekerasan seksual, pihak sekolah jadi gagap dan bingung dan berakhir malah menyudutkan korban. Aduh, jangan dong, jangan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI juga menyebut bahwa kasus ini adalah alarm keras kalau sistem pencegahan kekerasan seksual di Indonesia masih jalan di tempat karena upaya mitigasi resiko belum dilakukan secara sistematis. KPAI menyebut sekolah seharusnya nggak cuma jago bikin imbauan, tapi juga harus mengajarkan mereka soal batas tubuh yang tidak boleh disentuh, supaya mereka berani teriak Iya, dan melapor Betul. kalau ada yang berlaku kurang ajar. Nah, iya harus diajarin. KPAI juga minta negara nggak kasih ampun dan wajib menerapkan pemberatan pidana bagi pelaku kekerasan seksual. Iya. Apalagi di kasus ini pelakunya adalah guru yang punya relasi kuasa buat nakut-nakutin muridnya. Nah, iya betul. Nah betul ini kalau kuasa itu dipakai buat merusak anak ya hukumannya harus berkali-kali lebih berat. Iya, harus. Kalau bisa hukuman 12 tahun untuk satu korban yang dia lecehkan. Nah, iya. Jadi kalau ada 25 korban kasih hukuman 12 kali 25 tahun penjara. Nah, benar. Biar tahu rasa. Benar. Kalau 8 kali 8 6 kali 4. Nah, nampak. Sempat tidak sempat jangan jadi bejat. Benar. Sementara itu psikolog anak Gloria Siagian menjelaskan anak yang mengalami pelecehan seksual biasanya berada dalam kondisi psikologis yang ambigu. Gitu. Di kondisi itu mereka biasanya bingung membedakan antara kejahatan atau kasih sayang. Dan kondisi itulah yang membuat anak malah memilih memendam rasa traumanya sendirian. Apalagi trauma anak itu bukan kayak luka yang kalau dikasih obat merah bisa langsung kering. Dampak justru seringkali muncul belakangan dan kalau didiamkan ngerinya korban bisa tumbuh jadi pelaku kekerasan di masa depan dan lingkaran setan kekerasan seksual malah akan terus terulang. Aduh, jangan ngeri. Siklus macam apa ini? Iya, benar. Kasus ini harus jadi pengingat kalau sekolah nggak boleh lagi kecolongan soal keamanan anak. Betul. Buat sistem pertahanan yang kuat di sekolah. Iya, sepakat. Awasi area tersembunyi kalau perlu pasang CCTV. Iya. Dan yang paling penting selalu pasang mata buat jaga para siswa-siswi. Betul. Ini mataku, mata kiri mataku, Iya. mata kanan mataku, mata-mata. Betul. Dipantau terus. Betul, harus dijaga. Perbaiki sistem mulai dari sosialisasi aturan perlindungan anak sampai mekanisme pelaporan yang jelas dan rahasia. Jadikan sekolah lingkungan yang ramah anak. Harus. Ajarkan juga anak-anak soal otoritas tubuh mereka. Berikan edukasi seksual yang memadai sesuai dengan umurnya. Jangan tabu membicarakan mana yang boleh dan tidak boleh disentuh oleh orang lain. Iya. Tuh penonton juga harus tahu batasan. Kalau bukan kerjaan lo, ya jangan disentuh. Iya juga. Kalau orang lain bisa ya udah orang lain aja. Hukum juga harus ditegakkan tanpa kompromi. Iya, harus. Ingat, masa depan anak-anak bukan barang dagangan yang harganya bisa ditawar pakai materai. Iya. Pastikan para korban mendapatkan pendampingan dan penanganan yang tepat. Jangan biarkan korban harus menanggung trauma sendiri. Perketat seleksi guru. Iya.
Kita butuh pendidik yang punya hati dan akal sehat, bukan yang cuma jago kasih materi, tapi ternyata kelakuannya ngadi-ngadi. Nah, iya. Gelar pahlawan tanpa tanda jasa itu berat tanggung jawabnya. Betul. Jangan sampai predikat itu malah dipakai buat menutupi tindakan bejat oknum-oknum biadab. Nah, iya, jangan dong. Ingat, sekolah itu tempat menitipkan mimpi, bukan tempat mengubur masa depan anak-anak dengan trauma. Satu anak yang terluka adalah kegagalan kita sebagai orang dewasa. Iya, betul. Tugas kita bukan cuma sekedar menyekolahkan anak, tapi juga memastikan mereka selamat. Betul, sepakat. Haladapsau. Ah, betul. Waspadalah. Waspada. Au! Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Gua pakai mic begini udah kayak promo presentasi. Ya udah, tetaplah di Midnight Live, jangan kemana-mana ya. Nah, harus. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Kita ke informasi yang berikut ini. Di kota Semarang ada penjual makanan yang viral karena ludes terjual dalam beberapa jam saja. Namanya bakmi Bu Ayu. Ya, dingin-dingin gini makan mie, wah. Ia sudah berjualan selama 27 tahun lamanya. Dan setiap harinya ia bisa menjual hampir 1 kuintal bakmi dan meraup omset jutaan rupiah. Informasi selengkapnya kita simak liputan jurnalis Metro TV, Ica Ervina, dan juru kamera Novia Andreana dari kota Semarang. Pemirsa Metro TV, di Pasar Pecinan Semarang ada salah satu penjual makanan bakmi yang viral di media sosial, bahkan buka sejak pagi dan ludes hanya beberapa jam saja. Ini namanya adalah bakmi Bu Ayu. Kita akan coba tanyakan apa sih yang dijual dan kira-kira omsetnya per bulan berapa. Kita sudah bersama dengan Ibu Ayu. Izin, Ibu Ayu, ini tadi buka jam berapa ya? Dari jam 4:30. Iya. Kira-kira Bu, kalau selesai atau habis jual itu berapa jam Ibu? 3 jam 3 jaman lah. Sudah habis ya? Udah. Ibu, ini yang dijual apa aja ya Bu kira-kira? Ini komplit, ada mihun, ada bakmi kuning, goreng-gorengan, sate. Setiap harinya ini stoknya berapa kilo sih Bu kalau jual bakmi ini? Enggak mesti tinggal pesannya banyak. Kalau pesanannya banyak ya 1 kuintal lebih. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu itu penuh. Kalau hari Senin sampai Selasa itu udah banyak yang WA dulu, pesan-pesanan itu dulu. Harganya sih Bu, berapa sih Bu harganya? 5.000 1 porsi. Satu porsi 5. Iya. Nah Ibu, Plus sate 10.000. Sama plus sate 10.000. Kalau bakmi doang 5.000, satenya 5.000. Ibu berjualan mulai kapan sih Bu? Udah 27 tahun ini. 7 tahun. Nah Ibu, kira-kira kalau misalnya yang paling rame itu di hari apa aja? Jumat, Sabtu, Minggu. Iya. Nah Ibu, kalau misalnya yang mau pesen ke sini di daerah mana sih Bu? Ini di Pasar Keranggan, depan Tugu Percinaan, di samping toko Mas ABC, Jalan Pungkuran. Nah, setelah ada viral di media sosial, ini makin banyak nggak pembeli peminatnya? Ya dulu kan saya jualannya di dalam pasar. Lah itu habis pasarnya kebakaran, saya jualan di sini. Dulu kan nggak pakai gerobak, pakai tampah di dalam pasar. Ya. Makin banyak yang beli ya? Iya. Kira-kira omsetnya per bulan sampai berapa nih Bu? Aduh, nggak ngitung ya Bu. Tapi kira-kira udah lumayan banyak. Iya, lumayan buat nyekolahin anak. Oke, terima kasih Bu. Kalau begitu saya pesan dong Bu, mau campur bakmi kecil sama bakmi besarnya ya Bu. Baik, oke, siap. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya. Nah, pemirsa, tadi wawancara kami dengan salah satu penjual bakmi yang
campur Ibu yang viral di media sosial dan bahkan bisa ludes dalam waktu 3 jam saja. Sejak pagi sudah buka sekitar pukul 4:30 pagi, berada di Pasar Keranggan dekat dengan pintu masuk dari Pecinan Semarang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Cervin dan Novi Andrea, Metro TV. Enak, sangat menggiurkan. Menggiurkan. Ya, kita ke informasi selanjutnya. Berawal dari keresahan akan minimnya produk fashion berbahan tenun di Kota Makassar serta keinginan mendekatkan budaya lokal kepada generasi muda, seorang anak muda asal Makassar merintis usaha fashion etnik berbasis tenun Sulawesi Selatan. Tahu nggak fashion? Semangat, gairah tuh. Kalau passion mah passion fruit. So tahu penonton Nah, usahanya ini tidak hanya menjadi wadah ekspresi budaya, namun juga memiliki nilai ekonomi dan telah menembus pasar nasional hingga internasional. Seperti apa keunikan dari produk UMKM khas Makassar ini? Berikut liputannya. Usaha produk fashion berbahan tenun yang diberi nama Maskerade ini dirintis sejak tahun 2017. Berawal dari kondisi pendirinya, Nana Ibrahim, yang saat itu baru menyelesaikan pendidikan dan belum memiliki pekerjaan tetap. Berbekal hobi mengoleksi kain tenun, Nana melihat realita bahwa di Makassar sangat sulit menemukan produk fashion berbahan tenun. Dari kegelisahan itulah, ia mulai memproduksi pakaian secara mandiri dengan konsep etnik yang dikemas lebih modern agar dapat diterima anak muda. Awal mulanya itu di 2017, waktu itu saya lulus kuliah lanjut S2 kan, nggak ada kerjaan nih. Terus kebetulan saya punya hobi ngoleksi tenun. Nah di situ waktu saya hobi ngoleksi tenun, kepikiran kok di Makassar sangat susah cari produk-produk yang bahannya tuh dari tenun. Jadi koleksi saya tuh rata-rata dari kayak Toraja, dari kayak NTB, NTT gitu. Nah di Makassar tuh susah. Nah di situ saya mulai, daripada saya nggak dapat kerjaan juga, saya nggak punya kerja, jadi saya mulai jahit baju waktu itu. Sejak awal berdiri, Maskerade mengusung visi mengedukasi anak muda agar mau mengenakan produk lokal berbasis etnik dan tenun. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat pada saat itu minat anak muda terhadap produk etnik masih relatif rendah. Secara perlahan, stigma bahwa fashion etnik terkesan kuno berhasil dipatahkan dengan produk-produk yang dikemas dengan desain kontemporer tanpa meninggalkan identitas budaya Sulawesi Selatan. Dan di Makassar menurut saya anak mudanya tuh nggak terlalu aware sama etnik-etnik kayak gitu. Jadi waktu 2017 itu untuk kasih edukasi anak-anak muda untuk berlokal, menggunakan khas-khas Sulawesi Selatan, etnik itu sangat susah kayak gitu. Jadi di situ saya mulai. Visi misinya Maskerade di awalnya itu emang untuk anak muda mau memakai etnik dan tenun biar nggak ketinggalan aja sama budaya-budaya orang kayak gitu. Seiring perkembangan usaha, produk yang dibuat makin beragam. Tak hanya pakaian seperti outer dan kaos, namun juga berbagai aksesori dan produk kerajinan tangan. Ciri khas produknya terletak pada penggunaan tenun Toraja, proses produksi handmade, serta identitas Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Sebagian produk juga memanfaatkan limbah seperti botol kaca yang diolah menjadi manik-manik melalui kerjasama dengan pengrajin lokal. Dalam proses produksinya pun ia memberdayakan masyarakat lokal, pengrajin rajut, penjahit, dan pembuat aksesori yang terlibat merupakan tim yang sama sejak awal berdiri. Konsistensi ini menjadi salah satu kekuatan dalam menjaga kualitas produk dan keberlanjutan usahanya. Ini manik-maniknya ini kita kerjasama sama pengrajin lokal, jadi ini limbah sampah kaca. Botol kaca yang diolah menjadi manik-manik kayak gitu. Kayak punya tim. Jadi timnya tuh kayak itu aja dari awal kita berdiri sampai sekarang masih itu aja. Kayak pengrajut kita tuh ada 2 dari awal sampai sekarang masih dia. Penjahitnya pun kayak begitu, kayak gitu. Maskerade sekarang kalau yang inti 11, terus yang kayak kerja sama kita itu ada 7. Itu sudah hitung pengrajin, perajut, penjahit. Perlahan namun pasti, usahanya mulai menembus pasar yang lebih luas. Sejak tahun 2019, produk Maskerade telah dipasarkan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,
bahkan telah membuka outlet di salah satu mall terbesar di Makassar. Kerjasama dengan salah satu pusat perbelanjaan di Malaysia pun sudah terjalin. Sedangkan untuk pasar Jepang dan Belanda, pemesanan umumnya dilakukan secara khusus atau custom order. Harapan saya untuk UMKM, semoga UMKM-nya Indonesia, khususnya Makassar ya, kita semakin maju, kita semakin berkolaborasi utamanya. Jadi kita saling dukung untuk maju. Dari hobi sederhana menjadi usaha fashion berbasis budaya lokal, Maskerade menjadi contoh bahwa kreativitas anak muda dapat menghasilkan nilai ekonomi sekaligus menjaga warisan budaya. Sebagai salah satu UMKM dari Indonesia Timur, Maskerade terus melangkah memperkenalkan tenun dan identitas Sulawesi Selatan ke panggung yang lebih luas. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sabda Role, Ahmad Safei, Metro TV. Oke. Keren. Dan tentunya usai jeda kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Pasti sudah tidak asing lagi. Dul Jailani akan hadir di Midnight Live. Nanti akan nyanyi juga. Jadi siap-siap goyang lagi. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Mania, mana suaranya? Langsung saja kita sambut, ini dia Dul Jailani. Dul, apa kabar? Baik, Selamat baik, malam, silakan alhamdulillah. duduk. Kita langsung ngobrol saja bareng Dul. Ini bedanya apa Pak nih sini sama sini? Itu sama aja, cuma tadi baru difotokopi jadi baru keluar dia. Iya. Oke. Abdul Qadir Jailani. Ya. Dul Jailani, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Cuma lagi agak flu aja. Oh, agak flu ya. Lagi musim kan, flu A, flu B, flu C, flu D, apa Z nggak tahu deh. Banyak ya. Mirip banget sama ayah Dani ya. Anaknya Pak? Iya. Oh iya. Berarti saya anak halal berarti. Iya. Dulu saya ketemu Dul pertama kali masih kecil banget. Oh iya. Di sini juga tuh di acaranya Mas Alvin Adam. Just Alvin dulu tuh bareng sama ayah juga satu keluarga. Wah, sekarang luar biasa makin berkarisma. Oh iya. Sama-sama tadi saya lihat Bapak kayak pejabat kelas elit gitu. Saya ini caleg magang. Masih belajar ya. Dul, Ya. gimana? Kodir Band masih jalan? Masih dong wajib itu hukumnya. Oh iya. Iya, coba lagi nyari gitaris yang kemarin. Oke. Ya gitulah drama anak band. Lagi nyari gitaris baru. Gitu ya, ada drama-drama begitu ya? Iya ada lah. Pasti Ngeband banyak. ya, ngeband kan kayak pacaran ada dramanya lah. Jadi kalau biar langgeng tuh gimana tipsnya tuh kalau biar langgeng? Biar langgeng ya komunikasi komitmen aja sih, tanggung jawab. Asik. Nah di Kodir Band ini kan Dul jadi basis. Hmm, Lalu juga ada The Crankers. ya, The Crankers Dul itu jadi gitaris. ya. Nah itu sebenarnya Dul pengen jadi basis atau gitaris nih? Yang jadi anak sekolahan Pak. Iya. Enggak. Ya sebenarnya kan alhamdulillah bisa semua, hobi semua. Jadi ya tergantung mood aja sih. Kalau Kodir Crankers kan emang moodnya dia ngepang, ngegrunge, Oke. keras. Ya emang kalau lagi pingin ngepang sama Crankers ya main gitar. Kalau Kodir tuh dia aku lebih di leadernya, jadi basis gitu. Kalau solo kadang gitar, kadang piano, tergantung callingan, tergantung situasi aja lah. Yang penting waktunya pas. Ya. Iya, bisa diatur mau gitaris, basis. Itu konkret gitu. Waktunya pas. Pernah punya mimpi nggak ingin membuat band yang bisa melampaui Dewa 19? Itu impian masa kecil sih ya. Ya insya Allah masih bisa, tapi kalau dipikirin kayaknya ntar kepikiran, jadi jangan dipikirin. Iya, ya kalau dipikirin jadi kepikiran lah. Ya kalau kepikiran jadi dipikirin ya. Iya.
Biasa kalau di pikiran jadi kepikirin. Iya. Nah, Dul juga baru saja merilis single terbaru berjudul Sebenarnya Selamanya. Jadi apa isi dari lagu ini? Sebenarnya selamanya. Sebenarnya selamanya. Aku waktu itu lagi iseng-iseng baca bukunya Mas Putut Ea gitu. Yang judulnya Cinta Tak Pernah Tepat Waktu. Tapi aku belum selesai baca gitu. Tapi aku kayak nggak tahu aku salah baca, salah nangkep atau gimana atau salah tafsir. Tapi aku kayak menafsirkan sedikit bahwa laki-laki itu sebenarnya itu atau seseorang itu sebenarnya jatuh cinta tuh sekali seumur hidup. Sisanya dia cuma melanjutkan hidup aja gitu. Nah, akhirnya dari situ aku pikir itu tema yang kayaknya relevan, relate di banyak anak muda dan juga banyak relevan di yang udah tua juga gitu. Akhirnya ya udah deh aku bahas, menarik untuk dibahas gitu karena kayaknya belum ada yang bahas gitu di sepantauanku gitu. Oke. Jadi kalau penonton pernah cinta monyet, ya udah cinta sama monyet aja itu. Iya. Cinta pertama itu ya. Pernah penonton? Hah? Proses produksinya gimana tuh, Dul? Produksinya awalnya nemu lagu dulu malam-malam lagi bengong, terus akhirnya rekaman. Gampang sih alhamdulillah, lagu ini termasuk yang dikasih inspirasinya sama Tuhan tuh langsung ngalir gitu aja gitu. Oke, jadi termasuk cepet ya? Termasuk cepet, nggak sampai sebulan. Syair, band semuanya cepet banget. Jadi genrenya apa lagu ini? Alternatif pop lah. Alternatif pop. Sebenarnya aku kurang suka nyebutin genrenya yang penting insya Allah enak aja lah gitu. Oke. Itu yang penting kan, enak didengar gitu maksudnya. Jadi kalau membuat lagu itu Dul biasanya mengutamakan liriknya dulu atau aransemennya dulu? Kalau aku baru mulai belajar mengungkapkan keberanian, kejujuran melalui lirik tuh baru-baru usia sekarang gitu. Jadi sebelum karyaku Sebenarnya Selamanya dan sebelumnya tuh biasanya lewat aransemen. Iya. Karena baru usia 25 ini, ternyata kita juga harus berani ya soal lirik gitu. Even ditanya sama pacar, itu buat siapa gitu. Oh iya. Buat siapa sih sebenarnya itu? Buat kamu. Asik. Bisa aja korek warteg. Emang begitu, harus bisa langsung pacar tanya apa langsung cepet jawabnya set. Nah, gitu. Jadi kan langsung berbunga-bunga hatinya. Harus banyak belajar sama Dul penonton. Iya. Jangan iya aja. Sekali-kali tidak gitu. Ya, iya. Nah. Terus sekali-sekali tidak gitu. Dan lagu ini sudah ada video klipnya. Sebenarnya Selamanya sudah ada video klipnya dan terlihat dari video klipnya itu sangat semiotika ya. Kalau bisa dibilang seperti itu ya. Nah, apa makna di balik video klip tersebut? Kalau saya jelasin fullnya ntar misterinya hilang gitu. Misterinya. Tapi ya emang itu sebenarnya tentang aku gitu. Tentang aku, tapi kalau aku jelasin nanti gini misterinya hilang gitu. Jadi mohon ditafsirkan sendiri aja deh. Jadi memang didesain. Ya memang didesain liftnya tuh apa, kenapa dari awal fasenya seperti itu, di fase tengah seperti itu, di fase terakhir seperti itu. Kenapa ada CCTV di atas, kenapa ada bunga jatuh, kenapa ada orang-orang yang datang berinteraksi seperti itu. Kalau aku jelasin lebih nanti misterinya hilang gitu. Iya, jadi orang nggak penasaran lagi. Coba nonton deh. Iya, nonton ya jangan lupa ya. Pelajarin tuh filosofisnya seperti apa ya. Iya. Jadi sebenarnya ini menggambarkan fase kehidupan ya dari seorang Dul begitu ya. Oke, menarik ini ya. Apa sih makna hidup bagi seorang Dul Jailani? Hidup ya nafas, Pak. Iya. Ya hidup oksigen. Ini mau serius bercanda. Beneran ini. Kan kita kan juga pengen tahu apa namanya perspektif dari Dul soal kehidupan.
Ya sejauh aku masih ini ya, masih bau kencur soal cinta gitu. Tapi sejauh aku menjalani hidup, ya cinta emang kekuatan yang masih menggerakkan aku sampai sekarang gitu ya. Tapi ada bahayanya juga soal cinta kalau kita terlalu banyak berharap gitu. Oke. Jadi cinta itu kan sharing is caring gitu ya. Cinta itu memberi, berbagi, peduli, dan tanpa mengharapkan imbalan apapun gitu. Karena kalau ntar kita berharap terus nggak kesampaian, kecewa gitu. Iya. Jadi sebenarnya selamanya ya kita harus memberikan cinta yang tulus tanpa mengharapkan imbalan apa-apa, itu aja. Iya, takutnya nanti semakin tinggi mimpinya, jatuhnya makin kenceng. Iya. Aduh, kebanting kayak Smackdown. Tapi siapa yang paling berpengaruh dalam musikalitas Doel ya? Pasti ayah sangat berpengaruh, keluarga sangat berpengaruh. Banget dong ayah bunda. Tapi di luar itu ada nggak sosok yang Ada. Ya selain teman-teman tim produksi ada Om Pai Burman. Oke, Pai. Itu produserku dari awal sampai sekarang juga. Ada Mas Stefan Santoso. Yang baru-baru ini lagi jadi teman curhat, Mas Pamungkas. Oke. Iya, dia yang selalu meyakinkan saya untuk tidak goyah menjadi musisi gitu. Oke, jadi hidup kamu sudah jelas nih ya ke depan ya. Akan terus jadi seorang musisi ya. Iya, insya Allah. Istiqomah, istri 3 kontrakan 5. Bercanda. Bercanda dong ya. Serius apa bercanda? Bercanda. Kira-kira kalau misalnya Doel tidak bermusik, sekarang jadi apa tuh? Saya pelatih bola Pak. Wih, pelatih bola. Ya pasti ya Kluivert out ya. Iya, pasti. Iya, udah out ya. Oh, udah out. Iya. Saya Kenapa? pengen banget. Nggak tahu kenapa dari SD itu suka banget ngatur strategi gitu. Kayak di SD itu aku sama pelatihku namanya Pak Imam, bukan Imam Suratnya, namanya Pak Imam. Itu sering diskusi soal tiki taka, soal counter attack, soal build up. Apalagi sekarang kan aku main bola kurang bisa full karena ada pen di belakang kan. Oke. Itu aku terobsesi banget ngatur strategi gitu. Pernah ada suatu turnamen, lupa aku nama turnamennya, itu aku memang terobsesi untuk ngatur strategi aja gitu. Karena aku gelandang bertahan gitu. Aku bilang, bro lu ke depan aja pokoknya gue jaga belakang gitu. Gue jaga belakang. Dan nggak tahu kalau aku paling benci juga kalau di lapangan tuh ada orang maruk gitu, karena prinsipku itu main bola tuh 2 sentuhan oper gitu. Tiki taka ya. Tiki taka gitu. Ya nggak juga sih, tiki taka kan juga bisa dibalas sama counter attack Iya. gitu. Oh, dulu main Football Manager dong ya? Aku mainnya career mode FIFA. Oh, karir mode FIFA. Iya, jadi emang terobsesi banget sih. Tengah tuh ada yang bisa, ternyata tengah tuh ada yang bisa jadi gelandang bertahan doang. Ada yang bisa jadi playmaker, ada yang bisa jadi striker bayangan. Ternyata sayap tuh bisa nusuk, bisa melebar gitu. Al sama El kan juga main bola. Main bola, iya. Kan iya. bertiga. Dulu saya lihat sering main bola gitu. Keren ya, jadi pemain bola, jadi pelatih tim bola ternyata. Siapa tahu ada tim yang butuh pelatih bola, Nah, saya siap. siap dilatih oleh Doel. Tuh. Tapi mungkin kita kembali lagi ke musik ya. Ya. Apa harapan Doel untuk lagu barunya ini? Harapan barunya ya semoga berdampak positif, bisa, yang paling penting semoga bisa menjadi obat atau memeluk jiwa-jiwa yang terluka aja, itu aja sih. Oke, memeluk jiwa-jiwa yang terluka. Ya. Penonton sering terluka kan? Iya kan? 1 gaji 5 job desk. Oke, kalau gitu langsung saja kita persilakan Doel untuk bersiap-siap. Terima kasih. Mungkin terakhir pertanyaan saya, harapan Doel untuk dunia musik di Indonesia. Ya semoga
industri musik Indonesia yang saya yakin udah berwarna, semakin berwarna lagi dan semakin menguasai di negeri ini. Kembali lagi di Midnight. Kacau, parah. Kenapa? Pacah. Tong, minum dulu, Tong. Minum dulu. Ya, ini. Makin serak nih. Kenapa? Pengumuman penting nih. Apa nih, kita perlu breaking news? Kayaknya harus deh. Kenapa? DPR mau dibubarin. Wah. Saya sampai lemes. Serius dong? Iya, ini beritanya nih, lihat aja. Mana beritanya? Ini ada. Coba kita lihat. DPR mau dibubarin. Oh ya? Coba DPR kita lihat. Jepang. Oh, DPR Jepang. PM Jepang akan bubarkan parlemen jelang percepatan pemilu 8 Februari. Iya, di Jepang, bukan di sini. Oh, di Jepang. Di sini mah aman. Aman ya? Kan saya lewat tuh. Oh iya. Kalau kantor lewat situ ya? Lewat situ Senayan. Oke. Sini aman. Oke. Kita berita luar negeri nih, keren nih. Keren dong. Keren. Karena kita hari Kamis ngapain sih? Ada come on. Wah. Jadi Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi secara resmi mengumumkan untuk membubarkan parlemen Jumat besok. Pembubaran ini dilakukan untuk pemilu mendadak pada 8 Februari 2026. Dan untuk menarik dukungan publik, Takaichi menjanjikan kebijakan ekonomi yang menyasar langsung biaya hidup termasuk penghentian sementara pajak konsumsi bahan makanan. Nah, langkah ini dilakukan sebagai respon atas lonjakan harga kebutuhan pokok. Pemerintah Jepang juga menyiapkan paket belanja besar guna membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli. Wih. Makin banyak lapangan pekerjaan tuh ya. Di Jepang. Di Jepang. Iya, di Jepang. Nah, abis ini kita akan come on. Kamis omon-omon online. Kita terhubung dengan siapa ini sekarang? Ada Marcelina Tumundo. Wih. Ini salah satu... Bukan dia ya, ini belum diganti. Belum. Bukan dia. Salah satu jurnalis andalan kita ini, Tom. Lagi bertugas di Swiss. Marcel, selamat sore. Waktu Swiss. Oh, kameranya masih terbalik. Apa kita perlu kebalik juga, Tong? Kita gini nih. Marcel. Kebalik ya? Apa kabar, Marcel? Halo, Kak Resa dan Kak Otong. Gimana, kelihatan jelas nggak videonya? Ini belum keluar videonya. Masih kebalik nih kayaknya. Kebalik, oke. Oh, kita begini aja. Udah gitu aja, nggak apa-apa. Iya, Aman itu. pas. Dah, Marcel, di sana suhunya berapa derajat, Marcel, di Swiss? Tadi terakhir aku cek, sekarang itu lagi sekitar 2 derajat Celcius. Dan sebenarnya 2 derajat tuh udah lebih mending daripada kemarin-kemarin sempat minus. Wah, sempat minus ya. Remote AC saya nggak nyampe 2 tuh. Iya, udah kayak kelakuan penonton minus. Oke, kayak dompetnya minusnya. Ngaku sendiri penonton. Marcel, di sana lagi liputan apa sih? Iya, jadi sekarang aku di Swiss, ini tepatnya di daerah namanya Davos. Salah satu daerah yang mungkin kalau tadi siang itu rame banget di sini sama orang-orang Indonesia karena Presiden Prabowo Subianto tuh baru aja memberikan pidatonya di forum World Economic Forum. Jadi ini merupakan bisa dibilang lebarannya para pelaku ekonomi global. Jadi setiap tahun di bulan Januari itu banyak sekali kepala negara, terus juga para pemimpin atau CEO perusahaan terkenal, terkemuka, itu mereka semua datang ke Davos Swiss ini buat ikut World Economic Forum. Jadi di situ ada banyak diskusi, ada banyak conference untuk bisa membicarakan apa aja sih atau gimana kondisi ekonomi secara global dan juga bisa membuka peluang-peluang kerjasama sebenarnya. Jadi itu yang lagi aku kerjain sekarang di Davos Swiss. Dan sebenarnya Resa dan juga Otong dan teman-teman Midnight Live semua, aku sekarang lagi di depan Indonesia Pavilion nih. Nah ini foto yang lagi tayang sekarang. Ya. Jadi Indonesia keren. Pavilion itu semacam rumahnya Indonesia ya yang dihadirkan di kota Davos ini
nih di belakang saya ini temanya serba biru, dan juga kalau tema dari Indonesia Pavilion tahun ini adalah Endless Horizon. Kalau gitu. sepanjang pelaksanaan Oke. World Economic Forum kemarin itu udah banyak banget acara yang digelar di Indonesia Pavilion ini. Marcel, udah jalan-jalan kemana aja? Iya nih, di Davos nih. Masa kerja terus? Waduh, sebenarnya sih pengen juga ya jalan-jalan ya, tapi aku udah sempet sih waktu tanggal 19 Januari kemarin itu naik ke atas bukit yang masih ketutup salju. Jadi itu seru banget karena untuk ke sana aku harus naik cable car. Ini untuk pertama kalinya akhirnya kesempatan ke Gunung Salju. Dan dari sana sebenarnya aku selain jalan-jalan juga ngambil gambar dong pastinya supaya bisa tayang di Metro TV. Masih kerja Terus aja, juga heran lah. dapat pemandangan yang memang dari atas gunung banget. Jadi walaupun nggak bawa drone tuh bisa kelihatan dari atas pemandangan dan suasana di kota Swiss. Mumpung masih ada saljunya kan. Jadi ya sambil kerja bisa sambil jalan-jalan juga. Iya, semoga next nanti Marcel ke Swiss bareng pasangannya. Iya, amin. Tapi kerja juga. Iya, masa udah bareng pasangan masih Betul. kerja Iya, iya. juga. Marcel kapan pulang? Aku pulang nanti hari Sabtu tanggal 24 itu. Ya aku pulang. Terus juga ya mudah-mudahan bisa bawa oleh-oleh ya buat Reza sama Otong. Iya. Nah, saya ajak main salju juga di Bekasi. Oke Marcel, terima kasih buat Thank you. laporannya. Sampai jumpa. Kita kasih tepuk tangan untuk Marcel. Kita tunggu oleh-olehnya. Iya. Kita nggak ngarep sih, coklat lah minimal. Otong juga nggak kalah kan? Pernah kemana aja Tong? Jepang, Frank, Thailand, kerja. Iya. Di Inggris, di Jerman, di Paris, kerja semua ya. Ya udah, terima kasih penonton sudah hadir. Terima kasih Aumania, terima kasih seluruh kerabat kerja yang bertugas. Kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.